Kembali lagi bersama kami di Liputan Berita Terkini. Perkenalkan, nama saya Zahra Aliadita. Dan perkenalkan, nama saya Mizan Dirayan. Museum Balaputra Dewa merupakan salah satu tempat bersejarah di Kota Palembang yang menjadi daya tarik wisatawan, baik itu masyarakat Kota Palembang maupun luar kota. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Museum Balaputra Dewa, kami telah terhubung terhadap rekan kami, yaitu Aisyah dan Rifki. Baik, terima kasih rekan saya Mizandi dan Zahra. Kembali lagi bersama saya Aisyah Alifah dan saya Ahmad Akim Kecamai di siaran berita terkini. Dan pada siang hari ini, saya dan rekan saya telah berada di depan Museum Balaputra Dewa. Yuk ikuti kami untuk menjelajah Museum Balaputra Dewa. Museum Balaputra Dewa atau secara resmi disebut Museum Negara Provinsi Sumatera Selatan Balaputra Dewa adalah sebuah museum etnografi yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum Balaputra Dewa menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga ke zaman kolonialisme Belanda. Nama Balaputra Dewa adalah berasal dari Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-9 Masehi dan mantan kepala dinasti Sailendra yang berpusat di sekitar Palembang. Balaputra Dewa menampilkan sejarah dan tradisi dari Provinsi Sumatera Selatan. Museum Balaputra Dewa memiliki koleksi kerajinan tradisional dan artefak yang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial Belanda. Koleksi ini dipamerkan di 3 ruang pameran. Museum Negeri Balaputra Dewa adalah salah satu dari 3 koleksi lokal publik setempat dari koleksi artefak Sriwijaya. Yang lainnya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya arca dan ukiran-ukiran, di Museum Balaputra Dewa juga terdapat beberapa fosil-fosil, baik itu fosil kerangka manusia dan fosil kerangka hewan dan lain sebagainya.
sudah mengadai dengan museum Balaputra Dewa. Dan di sebelah situ ada terdapat arca-arca peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan rumah khas Sumatera Selatan, yaitu Rumah Limas. Rumah Limas merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang disebut dengan mengkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Luasan rumah limas berkisar mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Hampir seluruh bagian dari rumah limas terbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan bukan tanpa sebab, namun menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Uniknya, jenis kayu-kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di daerah yang beribu kota di Palembang. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah dapat meluangkan waktu untuk dapat saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Alifah, reporter dari SMP Negeri 10 Palembang. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya hari apa saja Museum Balaputra Dewa ini ramai dikunjungi oleh wisatawan? Sebenarnya sih sudah hampir setiap hari ya, kita banyak sekali kunjungan, apalagi kayak dari anak-anak didikan sekolah ya, terutama yang dari SMP, SD, sampai ke tingkat SD persis ini ya. Cuman kadang-kadang ada juga yang ini ya untuk umum, kadang-kadang masih ada juga yang ini ya, agak melonjak lah. Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Untuk Museum Balaputra Dewa ini dibuka pada hari-hari apa saja? Jadi khusus untuk hari Senin sebenarnya kita libur dunia ya, khusus libur dunia, jadi seluruh dunia itu museum libur. Baik, berarti dari Selasa sampai Minggu? Ya betul, dari Selasa sampai Minggu. Baik, pertanyaan terakhir, kapan tahun didirikan, diresmikan, lalu dibuka untuk umum? Jadi berdirinya pada tahun 19, rumah yang ini berdirinya pada tahun 1830. Pemiliknya itu Sarif Abdurrahman Al-Haksi, kepala suku Bangka Arab masa kolonial Belanda. Terus didirikan di sini tahun 1985 dan diresmikan oleh oleh Menteri Muriati Sudibyo. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan informasinya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu. Cukup sekian berita yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di berita selanjutnya.